Nah, di sini perhatikan ya sudah retak. Coba kalau misalnya kita pakai dalam waktu kondisi yang lama mungkin akan berbahaya ya. Jadi inilah kondisi spare part abal-abal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ojit85. Berawal dari penggunaan sepeda motor ya, Honda Beat karburator tahun 2016. Ini udah berapa kali ganti kampas ganda. Jadi ketika pada penggantian yang terakhir ini, ketika proses idle atau ketika langsam di jalan itu seperti tersendat-sendat, nggak lancar, nggak idle ya, pokoknya nggak digas juga motor kayaknya bawahnya tuh mau lari terus. Ya udah, saya berkesimpulan coba untuk membuka bak sebelah CVT ya. Ya awalnya saya menggunakan impact wrench karena baterainya sudah habis, jadi saya ganti dengan menggunakan kunci manual ya. Ya awalnya sih saya beli ini spare part itu ditulisnya genuine part. Emang harganya sih murah. Tapi begitu saya cek, ya mungkin teman-teman nanti bisa lihat kondisinya ya di kampas gandanya itu, ya memang kualitasnya nggak bagus, boleh dibilang itu KW tapi bukan KW abal-abal lah. Oke, setelah kita buka ya bak rumah si koplingnya, kemudian CVT-nya kita buka dengan kunci manual seperti ini. Ya memang sering kerap terjadi ya ketika penggantian kampas ganda itu kampasnya itu nggak rata, jadi ketika idle ya posisi di macet atau di lampu merah itu harus direm. Jadi kalau nggak rem kayak bawahnya mau jalan sendut-sendut seperti itu, kondisinya seperti itu. Oke, di sini kita buka ya, mohon maaf teman-teman saya kurang safety, terus dijepit juga pakai kaki ya supaya untuk menahan pernya ketika murnya itu dilepas nggak mentul kena muka saya. Oke, setelah kita buka, kita cek di sini kondisi si kampas memang masih tebal ya karena emang belum lama beli. Ini juga di bagian pulinya ya, mungkin karena waktu itu saya kasih pelumasan atau grease-nya itu terlalu banyak, jadi mungkin si grease-nya tuh nyiprat ke ke pulinya. Langsung aja lah kita bersihin aja semuanya, kita bukain mumpung lagi dibuka baknya, cuci pakai bensin ya. Setelah itu mungkin pakai kompresor ya, karena kompresor saya sedang ada masalah, jadi saya menggunakan kuas dan bensin seperti ini. Jangan lupa dilap, dibersihkan semuanya, pokoknya jangan sampai ada yang terlewat lah mumpung lagi dibuka. Oke, setelah bersih semua, kita akan lanjut proses penggantian si kampas ganda. Oke, kita buka aja bagiannya satu persatu, mulai dari pernya kita buka. Nah, ini dia setelah saya coba cek satu persatu, ada bagian yang mungkin sudah retak nih. Awal waktu pasang itu memang nggak ada retak seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin kalau misalnya saya diamkan selama kurun waktu berapa lama penggunaan ya mungkin ini akan pecah kali ya. Jadi mungkin bahaya ketika lagi proses penggunaan dalam kecepatannya lumayan agak kencang ya. Kalau misalnya sampai pecah ya saya nggak tahu lah nanti yang terjadi apa. Ya udah, kita langsung buang aja nih, nggak usah dipakai lagi. Spare part genuine part tapi ya KW. Ya emang bener sih kata orang, ada harga ada kualitas. Ya mendingan daripada saya beli lagi yang alih-alih genuine part nggak taunya KW lagi atau abal-abal, saya mendingan beli yang aftermarket ya, yang memang mereka sudah punya kualitas sendiri meskipun itu nggak genuine tapi aftermarket. Oke, langsung kita pasang aja CVT-nya seperti ini, kita rangkai lagi. Jangan lupa untuk mengencangkan murnya. Nah, kan di sini saya mengerjakannya itu seorang diri, nggak ada yang bantuin. Ya mungkin karena mekanik mandiri ya, ini kita kerjain di rumah ya, kita punya kendaraan kita rawat. Nah, kita kencangkan seperti ini, seperti tadi ya, di awal kita injek dulu supaya nanti proses pengencangan murnya itu nggak terlalu susah.
Oke, mungkin sekedar tips juga untuk teman-teman ya, kalau misalnya punya budget agak lumayan, beli yang orisinil ya minimal. Intinya tadi itu ada harga, ada kualitas. Jangan kepincut harga murah alih-alih pengen dapet yang orisinil atau genuine part, ya kita dapatnya yang zong gitu. Karena sekarang mungkin banyak juga dan marak spare part yang abal-abal. Nah, oke, lanjut kita ke proses pekerjaan. Setelah kita kencangkan dengan menggunakan kunci manual, karena saya belum punya kunci shock yang bisa dipasang di wrench impact, jadi kita menggunakan kunci seperti ini aja. Oke, mungkin kita pastikan kembali ya sebelum kita pasang semuanya. Beltnya juga kita cek juga apakah sudah retak, terus kondisi starternya, karena ini kan masih menggunakan starting yang orang banyak bilang itu masih starter yang berisik gitu kan. Jadi ya kita cek dulu sebelum kita pasang kembali apakah ada yang terlewat atau yang kurang. Oke, itu kita pasang lagi si pitin seperti ini. Triknya seperti ini ya, biar nggak terlalu susah untuk pasang si V-beltnya. Oke, dirasa sudah masuk di bagian as pulinya, kemudian kita mangkoknya kita pasang juga. Sebelumnya kita cek juga. Nah, ini saya tetap menggunakan standarisasi dari pabrikan ya, nggak saya bolongin, nggak saya dibuat gerut-gerut supaya nanti boleh dibilang tuh katanya nggak gerdek lah, tapi nggak, tetap saya menggunakan yang standar bawaan pabrik, nggak dimodifikasi. Oke, setelah kita kencangkan di sini tetes, nah ini dia nih ketika proses uji coba atau proses starting, ini tutup dari si starternya itu mencelat keluar. Jadi biasanya saya tahan dulu ya, saya tahan pas saya starting, ini agak lupa, jadi ketika di start tutup si dinamo starternya itu lepas. Oke, nggak apa-apa, ini bisa kita atasi nanti. Nah, kita cek dan kita tes di idle. Di sini sudah terlihat untuk sendatnya sudah hilang, mungkin karena ukuran dari kampasnya itu semua sama ya, jadi nggak ada yang tinggi sebelah. Ini idle sudah aman, sudah nggak sendut-sendut lagi. Oke, mungkin teman-teman itu saja tips dari saya. Sekali lagi, untuk waspada ketika beli spare part, jangan kepincut harga murah pengen bagus. Oke, saya Ocit85 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.